Kalian tahu itu cermin? Cermin adalah permukaan licin yang dapat memantulkan benda secara sempurna. Pada umumnya, cermin dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah cermin datar, yang kedua adalah cermin cekung, dan yang ketiga adalah cermin cembung. Pada episode kali ini, kita cuma bahas yang dua ini aja. Oke, kita lanjut. Ada dua bagian utama dari cermin yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah titik fokus, dan yang kedua adalah titik kelengkungan. Pada cermin cekung, posisi fokus dan juga posisi kelengkungan itu berada di bagian depan cermin. Sedangkan untuk cermin cembung, posisi fokus dan titik kelengkungannya ada di belakang cermin. Ya, kalau ini bagian depan, ini bagian belakang. Ya, ini bagian depan, ini bagian belakang. Ya, bagian belakang itu biasanya dikasih tanda, ya, dikasih tanda arsiran seperti ini. Ya, nah posisi fokus ini itu nanti bakalan berpengaruh pada sifat bayangan yang terbentuk. Kita fokus ke cermin cekung dulu, ya. Cermin cekung atau juga biasa disebut sebagai cermin positif atau juga biasa disebut sebagai cermin konvergen dengan pengertian sebagai cermin yang mengumpulkan cahaya. Makna dari mengumpulkan cahaya itu adalah apabila ada cahaya datang, ya, semuanya itu akan dikumpulkan menuju titik fokus, ya. Semua bakal ditunjukkan menuju titik fokus seperti ini, ya. Itulah yang dinamakan dengan konvergen, ya, atau pengumpulan cahaya. Karena sifatnya konvergen, maka nantinya, ya, akan tercipta 3 laju cahaya istimewa, ya. Nah, laju cahaya istimewa itu maksudnya adalah yang pertama, ya, laju cahaya yang pertama ketika ada cahaya datang, ya, sejajar dengan garis normal. Garis normal itu dalam arti adalah garis horizontal ini yang mendatar, ya. Ketika ada cahaya datang sejajar dengan garis normal, maka cahaya tersebut akan dipantulkan menuju titik fokus, ya, karena sifatnya konvergen, ya. Dan juga sebaliknya, ya, kalau misalnya ini kita ambil dari sini terus dipantulkan ke bawah, untuk sifat cahaya yang kedua itu kebalikannya. Ketika ada cahaya datang menuju titik fokus, ya, dia akan dipantulkan sejajar dengan garis normal. Itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga, ketika ada cahaya datang mengenai titik kelengkungan atau mengenai si M, dia akan dipantulkan lagi menuju si M-nya itu, ya. Dia nggak dipantulkan ke arah lain tapi dipantulkan ke arah semula. Oke, sekarang kalian udah tahu tentang 3 laju cahaya dari cermin cekung, ya. Nah, di cermin cekung, ya, itu juga ada yang disebut sebagai ruangan, ya. Ruangan tersebut dalam arti, ya, kalau misalnya di sini kita punya cermin cekung, ya. Di sini kita punya cermin cekung, ya. Di sini ada fokusnya, ini fokus. Terus juga di sini ada titik kelengkungannya, ya. Nah, cermin cekung ini itu bisa kita bagi-bagi menjadi 4 jenis ruangan, ya. Kita bisa jadi 4 bagian ruangan. Yang pertama itu adalah ruangan 1, yang kedua adalah ruangan yang kedua, lalu kemudian ruangan yang ketiga, dan ruangan yang keempat, ya. Terdapat 4 ruangan di sini. Ruangan yang pertama itu terletak antara pusat cermin ke fokus. Ruang kedua dari fokus sampai ke titik kelengkungannya. Yang ketiga melebihi titik kelengkungan. Lalu yang keempat itu berada di bagian belakang cermin. Nah, ruang-ruang ini, ya, ruang 1, ruang 2, ruang 3 itu adalah nantinya ruang yang akan ditempati oleh benda-benda. Dan sifat benda-bendanya itu juga akan berbeda-beda tergantung dari ruangannya, ya. Benda pada ruang 1, benda pada ruang 2, benda pada ruang 3 itu akan menghasilkan sifat-sifat yang berbeda. Nah, sifat-sifat tersebut itu bergantung dari tabel berikut. Oke, nah sekarang kalian sudah tahu tentang cermin cekung. Kita lanjut ke bagian yang cembung, ya. Cermin cembung atau cermin negatif, ya, biasa juga disebut sebagai cermin divergen. Perbedaannya dengan cermin cekung, kalau misalnya tadi cermin cekung dia mengumpulkan cahaya, cermin cembung dia menyebar cahaya, ya. Untuk skematiknya biasanya kurang lebih seperti ini, ya, yang ada di soal-soal. Nah,
pengertian dari penyebaran cahaya, kalau misalnya tadi cahaya datang dikumpulkan ke fokus untuk yang cermin cekung, pada cermin cembung ketika ada cahaya datang dia tidak dikumpulkan ke fokus tapi disebarkan, ya. Jadi kalau misalnya cahaya datang semuanya disebarkan. Nah, penyebarannya ini ya itu disebarkan seolah-olah dia datang dari fokus seperti ini, ya. Nah, sifat inilah yang nanti juga bakalan menciptakan 3 laju cahaya. Nah, untuk 3 laju cahayanya itu tinggal kebalikannya dari cermin cekung. Ya, kalau misalnya dari cermin cekung itu ada cahaya datang dari garis normal dipantulkan menuju fokus, untuk cermin cembung ya karena sifatnya divergen, dia menyebar cahaya, ada cahaya datang sejajar dengan garis normal, dia akan dipantulkan ya seolah-olah datang dari fokus. Jadi disebarkan cahayanya, cuman disebarkannya seolah-olah datang dari fokus. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kebalikan dari cahaya pertama ya. Ketika ada cahaya datang menuju titik fokus ya, dia akan dipantulkan sejajar dengan garis normal. Itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga, dia sama seperti cermin cekung yang sebelumnya ya. Ketika ada cahaya datang menuju titik kelengkungannya, dia akan dipantulkan langsung ya segaris dengan cahaya datangnya. Nah, selanjutnya untuk bagian ruang ya akan terlihat seperti ini ya. Jadi untuk bagian depan cermin ya, ini di bagian depannya, ini bagian belakangnya ya. Bagian depan cermin itu selalu ruang 4 ya. Sedangkan bagian belakang cermin itu bisa ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Nah, dikarenakan bagian depan cerminnya itu selalu ruang 4 ya, maka bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung ya, sifat bayangannya itu pasti selalu maya dan juga tegak ya. Untuk diperbesar ataupun diperkecil tergantung dari posisinya ya. Semakin dekat dengan cermin dia semakin besar, apabila semakin jauh dari cermin dia semakin kecil ya. Intinya kalau misalnya untuk cermin cembung, bayangan yang terbentuk itu selalu maya dan juga tegak. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi untuk masalah sifat cahaya dan juga masalah sifat bayangan dari cermin cembung dan cermin cekung kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini baru masalah sifat dan sifat dari cermin dan juga sifat bayangannya. Untuk masalah penghitungannya kita akan masuk ke sesi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penghitungan ya. Untuk penghitungan kita cuma pakai 2 rumus di sini ya. Ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua ya. Rumus pertama bisa digunakan untuk mencari fokus, bisa juga digunakan untuk mencari jarak benda, bisa juga digunakan untuk mencari jarak bayangan ya. Untuk rumus yang kedua digunakan untuk mencari perbesaran ya. Perbesarannya bisa dicari dengan jarak benda dan juga jarak bayangan, atau bisa juga dicari dengan tinggi benda dan tinggi bayangan ya. Nah, untuk rumus yang pertama ya, kalau misalnya kalian menghitung pakai ini, itu akan lama penghitungannya ya. Prosesnya bakalan lama. Nah, oleh karena itu di sini kakak sederhanakan ya. Bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini ya. Untuk variabelnya iya, dia lebih banyak variabelnya ya. S-nya lebih banyak, tapi untuk rumus yang ini itu lebih gampang dipakainya dan juga lebih cepat ya. Dihafalinnya pun juga gampang. Yang atasnya dikali, yang bawahnya dijumlah. Ingetinnya kayak gitu aja ya. Jadi yang atas sama yang bawah sama ya. Ini untuk yang F. Nah, untuk yang S sama yang S aksennya ya, itu nanti ada di sini. Oke? Biar kalian lebih paham lagi, biar kalian lebih mengerti lagi, kita coba contoh soal berikut. Oke? Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Soalnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya kakak mau ringkas ya, dia jadi seperti ini. Ini yang perlu kita catat. Pertama kita kerjakan untuk yang S aksennya dulu ya. Nah, untuk S aksen kita bisa pakai rumus cepat aja ya, seperti yang sebelumnya ya. Rumus cepatnya itu sama dengan S aksen, yaitu S dikali fokusnya dibagi S dikurang fokusnya, yang atasnya dikali yang bawahnya dikurang kalau kita mau pakai S aksen ya. Jadi untuk S aksennya di sini sama dengan S dikali fokus, S nya 10, fokusnya 15 ya, dibagi S dikurang fokus, 10 dikurang 15, langsung aja kita dapat negatif 5 ya. Berarti S aksennya ya kita peroleh 10 dikali 15 kita dapat 150, dibagi minus 5
nanti kita dapat nilai S aksennya itu adalah negatif 30 cm ya. Ini untuk S aksennya ya. Nah, untuk yang kedua, sekarang kita kerjakan yang kedua. Yang kedua diminta itu adalah H aksen atau tinggi bayangan ya. Untuk tinggi bayangan kita bisa pakai rumus yang tadi juga, cuman kita kan nggak perlu M-nya, jadi M-nya kita buang ya. Yang kita pakai di sini cuman S aksen per S sama dengan H aksen dibagi H ya. Ada tanda mutlaknya yang artinya negatif di sini itu kita hilangkan ya, sehingga ini cuma jadi 30 per 10 sama dengan H aksen yang mau kita cari dibagi tingginya tadi 1 cm ya. Ini 10 sama 30 bisa kita coret, kita kali silang, kita dapat H aksennya itu adalah 3 cm, dapat 2 ya. Nah, untuk yang ketiga, untuk sifatnya ya, perlu kita lihat adalah jenis cerminnya, cermin cekung ya, berarti kita pakai tabel yang tadi ya, ini tabelnya. Nah, yang ketiga itu adalah sifat dari bayangannya ya. Sifat bayangan itu bisa kita cari dengan tabel berikut ya. Ini kita pakai dua cara ya. Cara pertama adalah dengan cara tabel ya. Untuk cara tabel ya, kita harus tahu dulu posisi bendanya ada di mana ya. Di sini kan kita punya cerminnya, cermin cekung ya, fokusnya di sini 15 cm. Jarak dari fokus ke cermin 15 cm, jarak benda ke cermin itu adalah 10 cm. Berarti kan secara logika bendanya itu ada di sini ya. Bendanya ada di sini, yang artinya bendanya ada di ruang 1 ya. Karena bendanya ada di ruang 1, berarti kita pakai yang ini ya. Nanti sifat bayangan yang terbentuk itu adalah maya tegak ya. Lalu untuk massa diperbesar sama diperkecil itu tergantung dari M-nya. M-nya berapa? Nah, M itu kan bisa dicari dengan S aksen per S ya. Kalau misalnya kita hitung tadi M-nya, S aksennya tadi 30 ya, minusnya kita hilangkan karena ada mutlak, S-nya 10, kita dapat M-nya 3 kali lipat. Karena M-nya 3 kali lipat, itu artinya bayangan yang terbentuk itu adalah maya, tegak, dan juga diperbesar. Oke, nah itu untuk cara pertama dengan tabel ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak hafal tabel gimana? Gampang. Kalau misalnya kalian nggak hafal tabel, yang harus kalian ingat ya, itu adalah S aksennya. S aksen yang kita peroleh tadi itu adalah negatif 30 cm ya, negatif 30 cm. Nah, bayangan negatif itu artinya bayangannya itu pasti maya ya. Negatif itu artinya ada di belakang cermin, dan belakang cermin itu tandanya bayangan terbentuk adalah maya. Dan maya itu dia punya pasangan tersendiri, pasangannya adalah tegak. Kalau maya udah pasti tegak, kalau nanti nyata itu sudah pasti terbalik ya. Jadi untuk yang ini karena dia minus 30 berarti maya, karena maya pasti tegak. Terus untuk yang ketiga diperbesar kali diperkecil sama, kita bisa cari M ya. Untuk yang tadi karena M nya 3 kali lipat berarti bayangannya diperbesar gitu. Nah, itu merupakan cara kedua untuk mencari sifat bayangan kalau misalnya kalian nggak hafal tabelnya ya. Jadi bisa kalian hafalkan tabelnya atau bisa pakai cara yang kedua ini. Terserah kalian mau pakai yang mana, sama aja hasilnya. Nah, itu contoh untuk yang cermin cekung. Terus gimana kalau misalnya untuk yang cermin cembung? Sama aja, yang beda cuman kalau misalnya nanti cembung ininya diganti negatif ya. Oke teman-teman, jadi untuk masalah cermin, mulai dari cermin cekung sampai ke cermin cembung, mulai dari masalah penghitungan sampai ke masalah sifat bayangan, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih itu semua yang harus kalian pahami. Oke, semoga kalian paham dengan materinya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Makasih sudah tonton. Tetap jaga kesehatan kalian ya, jangan sampai sakit. Oke, sekian hari ini dan selamat liburan.